pencerahan, ilmu-ilmu perasaan, dzauq, ya. Nah, ini para ikhwah sekalian, maka timbul pada saat ini ada namanya ilmu zahir, ada ilmu batin, ya. Digerakkan di periode ini pula timbul gerakan tidak mengerjakan syariat. Orang boleh nggak sholat kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat, ya. Nah, ini gerakan kedua ini. Ini gerakan kedua, ya. Kemudian timbul pula tadi, orang boleh meninggalkan kewajiban kalau dia sudah sampai tingkatan wali-wali, yang mana wali-wali tersebut sudah mencapai ilmu hakikat yang bisa membuka kasyf, membuka akan ilham-ilham yang ada. Ini disebutkan di dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah halaman ke-11 atau juz ke-11. Baik, sekarang kita ingin menyebutkan tokoh-tokoh di periode kedua ini. Siapa mereka? Yang pertama yaitu Abul Hasan Asy-Syadzili, yang dikenal dengan tarekat Syadziliyah sekarang. Ya, Abul Hasan Asy-Syadzili. Asy-Sya'rani di dalam kitabnya At-Tabaqat mengatakan Asy-Syadzili ini adalah kabirul miqdar, orang yang tinggi kedudukannya, aliul manar, dan tinggi cahayanya, lahu ibarat, dan dia mempunyai istilah-istilah, fiha rumus, di dalamnya ada rumus-rumus, wa kana qutbuz zaman, antum akan menghayal banyak-banyak kalau bicara masalah tasawuf, dan dia adalah wali kutub sepanjang zaman. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini para ikhwah sekalian. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ini orang Iskandariyah. Orang mana Iskandariyah itu? Iskandariyah Mesir, ya, dan meninggal 656 Hijriah. Dia meninggal 656 Hijriah. Pernah disebutkan di dalam kitab Al-Madrasah Asy-Syadziliyah Al-Haditsah yang dikarang oleh Dr. Abdul Halim Mahmud, seorang ulama dari ulama Azhar Mesir. Dia mengatakan tentang Asy-Syadzili ini, kata dia, falamma qadimal Madinah, ketika Abul Hasan Asy-Syadzili ini datang ke kota Madinah, kota Rasul sallallahu alaihi wasallam, zadahallahu tasyrifan wa ta'dhima, Allah mengangkat dia, memuliakan dia, mengagungkan dia. Bagaimana pengagungan Allah terhadap Abul Hasan Asy-Syadzili? Menurut Dr. Abdul Halim Mahmud, waqafa ala babil haram, dia di pintu Masjid Nabawi, pintu jauh kan, pintu jauh kan, pintu Masjid Nabawi berdiri, min awwalin nahar, dari pagi, ila nisfi, sampai siang, uryana ra's, dengan kepala yang terbuka, hafiyal qadamain, dengan tidak memakai dua sendal, yasta'dzinu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasliman, dia minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan salam. Jadi sebelum masuk Masjidil Haram, dia duduk dulu, berdiri dari pagi sampai siang di pintu. Ya, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah SAW sudah meninggal, lawang dia hidupnya 656. Ya, 656 Hijriah. Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Kemudian fasu'ila an dzalika faqala hatta yu'dzana li fasami'an nida min dakhilir raudhah syarifah, ya Ali udkhul. Kemudian ketika ditanya, Abul Hasan ini kan namanya asalnya Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syadzili. Ini nama asalnya. Abul Hasan Asy-Syadzili namanya Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syadzili. Ketika ditanya, wahai Syekh Ali, wahai Syekh Syadzili, kenapa engkau berdiri di sini dalam keadaan kepala terbuka, tidak pakai sendal di pintu Masjidil Haram? Kenapa? Kata Abul Hasan Asy-Syadzili, sampai aku diizinkan untuk masuk ke rumahnya, masuk ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sufi sangat memperhatikan yang seperti itu, ya. Kemudian ternyata dia, menurut pengakuannya ini, mendengar ada seruan panggilan dari Raudhah Syarifah. Raudhah tahu kan? Bahwasanya ya Ali udkhul, wahai Ali masuklah. Itu berarti suara dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira enggak butuh untuk dikomentari ini. Afdalul ummah, umat yang paling utama, mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya,
untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah melakukan itu di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mereka berdiri di hadapan masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terbuka kepalanya, tidak memakai sendal, menunggu izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, dibolehkan masuk ke dalam masjid. Enggak pernah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman dan lain-lainnya, 10 dari orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penghuni surga tidak pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi para ikhwah sekalian, ini adalah sesuatu yang ajib dari Abul Hasan Asy-Syadzili. Ini tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua, Ahmad Ar-Rifai. Ahmad Ar-Rifai yang disebut sekarang Tariqah Rifaiyah. Ya, Rifaiyah. Enggak tahu saya di ada enggak. Namanya ini Ahmad Ar-Rifai, Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Pengikutnya menyatakan bahwasanya pengikut daripada Ahmad Ar-Rifai ini tahun 555 Hijriah, Ahmad Ar-Rifai menunaikan ibadah haji. Kemudian menziarahi kota Madinah. Lalu setelah itu berziarah di hadapan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan assalamualaikum ya jaddi. Ya, assalamualaikum ya jaddi. Semoga keselamatan atasmu wahai kakekku, karena mungkin beliau dari Ahlul Bait. Kakekku di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini Ahmad Ar-Rifai, menurut cerita dari para pengikutnya, Ahmad Ar-Rifai berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan salam assalamualaikum ya jaddi. Kemudian Nabi Muhammad SAW, ingat loh, tahun berapa? 555 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11. Nabi Muhammad SAW menjawab, alaikassalam ya waladi, semoga keselamatan atas engkau wahai anakku. Wa sami'a dzalika kullu man fil masjidin nabawi, dan suara Rasulullah SAW tersebut didengar oleh seluruh orang yang berada di Masjid Nabawi. Wa madda lahu Rasulullah SAW yadahu syarifah min qabrihi faqabbalaha fi mala'in yaqrubu min 90,000 rajul thumma qala wa inkaru hadhil karamah kufrun. Artinya, kemudian ketika suara Nabi tadi terdengar oleh seluruh yang ada di Masjid Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW pun mengeluarkan tangannya dari kuburan beliau. Kemudian dan menyalami siapa? Ahmad Ar-Rifai, dan mencium, Ahmad Ar-Rifai mencium siapa? Tangan Rasulullah SAW di hadapan sekitar 90.000 orang manusia. Kemudian mereka berkata, para pendukung Ahmad Ar-Rifai berkata, yang mengingkari karomat ini adalah kufur. Oh, Pak. Ya, antum mengingkari enggak? Kufur antum katanya. Ya, ini disebutkan di dalam Qiladatul Jawahir fi Dzikri Rifai wa atba'ihil kabair, dalam kitab halaman 104. Qiladatul Jawahir fi Dzikri Rifai wa atba'ihil akabir. Kemudian, nah, sekarang para ikhwah sekalian, yang paling penting di dalam marhalah ini adalah bahwasanya apa sifat-sifat tokoh-tokoh yang ada di periode kedua ini, gerakan tasawuf ini. Satu, bermunculan syekh-syekh tarekat sufiyah. Bermunculan syekh-syekh tarekat sufiyah. Dan peletakan ajaran-ajaran dasar akan ajaran-ajaran tasawuf. Peletakan ajaran-ajaran dasar akan ajaran tasawuf. Ini masih yang pertama. Yang kedua, kebanyakan mengaku berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman ulama-ulama terdahulu. Akan tetapi mereka mengingkari sendiri akuan mereka. Ini yang kedua. Kebanyakan terjadi pengakuan akan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah,
dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi terjadi pengingkaran dari diri mereka sendiri ketika terjadi aplikasinya di kehidupan mereka sehari-hari. Maksud daripada yang kedua ini, mereka ngaku kami ini mengerjakan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika mereka lakukan dalam kehidupan mereka sangat berbeda dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya. Paham para ikhwan sekalian? Baik. Yang ketiga, banyak bermunculan lafat-lafat yang aneh-aneh. Lafat-lafat yang aneh-aneh. Dan juga latihan-latihan ibadah yang aneh-aneh yang tidak pernah ada di zaman para sahabat dan tabi'in. Ini yang ketiga. Yang keempat, munculnya kasidah-kasidah tasawuf. Kasidah-kasidah tasawuf yang dibarengi dengan tarian dan musik yang memabukkan. Dibarengi dengan tarian dan musik yang memabukkan. Nah, ini antum kalau lihat anak punya film tentang tasawuf, oh benar-benar kayak orang anak kecil. Ya, itu puas. Setelah itu sepertinya hilang dosa semua, puas pokoknya. Ya, seperti orang kesurupan. Ibadahnya seperti itu. Bahkan para ikhwah sekalian, antum ketahuilah bahwasanya ajaran tasawuf itu ajaran orang-orang yang malas. Kenapa? Karena zikir yang paling utama apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diringkas oleh orang ajaran tasawuf menjadi apa? Hu saja. Malas kan? Malas. Ya para ikhwah sekalian. Ini juga. Taib yang kelima, munculnya istilah-istilah khusus dalam ajaran tasawuf, seperti misalkan al-kashf. Artinya kalau al-kashf itu pembukaan. Kashf. Munculnya istilah-istilah khusus dalam ajaran tasawuf. Kemudian seperti al-kashf, al-haqa'iq. Al-haqa'iq itu hakikat-hakikat. Al-asrar, rahasia-rahasia. Rahasia-rahasia. Al-fana, ya, al-musyahadah. Saya ulangi, al-kashf, al-haqa'iq, al-asrar, al-fana, al-musyahadah. Yang terakhir para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, periode yang ketiga. Periode yang ketiga ini orang-orang atau gerakan tasawuf dimasuki oleh pemikiran-pemikiran filsafat Yunani dan arahan-arahan dari Persia serta orang-orang Majusi. Ya, terpengaruh dengan filsafat-filsafat Yunani. Kemudian arahan-arahan ajaran Persia dan juga ajaran Majusi, dan terpengaruh kepada agama Yahudi dan Nasrani. Subhanallah. Ini yang ketiga. Ini periode yang paling parah. Ya, periode yang paling parah, yaitu ajaran-ajaran tasawuf dipengaruhi dengan ajaran filsafat Yunani dan arahan-arahan ajaran Persia serta Majusi, dan terpengaruh dengan agama Yahudi dan Nasrani. Taib. Apa sifat yang paling penting di dalam periode yang ketiga ini? Yang pertama, menyerupai
akan akidahnya orang-orang Nasrani, menyerupai akan akidahnya orang-orang Nasrani dengan pendapatnya al-ittihad wal hulul, dengan pendapatnya al-ittihad wal hulul. Al-ittihad artinya menyatu, bersatu dan menyatu. Al-ittihad wal hulul. Ini pendapatnya orang Nasrani. Mereka mengatakan, orang-orang Nasrani kan mengatakan bahwasanya 3 in 1, 3 dalam 1, 1 dalam 3, gitu kan? Itu orang-orang Nasrani. Nah, orang-orang tasawuf mereka mengambil ajaran Nasrani ini dengan mengatakan Allah itu masuk ke dalam dirinya. Tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami, Subhani, maha suci aku. Wa ma fid jubbati illallah, dan tidak ada yang dalam jubah ini kecuali Allah. Bahkan ada perkataan lain juga, saya menyembah dia dan dia menyembah aku. Ittihad dan hulul, menyatu. Ya, ini ajaran Nasrani yang diserap oleh ajaran tasawuf. Dan itu ada para ikhwah sekalian. Ya, kemudian mereka juga terpengaruh dengan ajaran Majusi. Ajaran Majusi apa? Menyucikan orang-orang tertentu, mensucikan orang-orang tertentu di atas para nabi dan para rasul. Ya, di atas para nabi dan para rasul. Makanya kebiasaan orang-orang tasawuf sukanya mengkultuskan seseorang. Misalkan perkataan Abdul Qadir Al-Jailani menurut muridnya bahwasanya menurut muridnya Abdul Qadir Al-Jailani berkata, telapak kakiku, 2 telapak kakiku di bawah seluruh wali Allah. Di bawah telapak kakiku adalah seluruh wali Allah. Artinya beliau yang paling atas, wali Allah yang paling atas. Ini kan pengkultusan individu. Ada lagi misalkan 1 telapak kakiku di bawahnya seluruh wali Allah. Wah, hebat lagi kan? Hebat lagi. Ya. Ini para ikhwah sekalian. Jadi semuanya ini ajaran Majusi, yaitu mengkultuskan seseorang, dan ini ajaran Majusi. Ya. Yang kedua, yang selanjutnya terpengaruh dengan ajaran India kuno. Yang mana India kuno itu mereka mempunyai ajaran al-fana wa tanasuh, reinkarnasi. Jadi kembali lagi ke dunia, meninggal kembali lagi ke dunia. Makanya mereka berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu belum mati sampai sekarang. Bahkan ada sebuah tarekat terkenal, mereka mengatakan, atau salah seorang dari ulama tarekat mereka mengatakan bahwasanya saya bisa mendatangkan Nabi Muhammad SAW dimanapun, kapanpun saya inginkan. Ya, ini para ikhwah sekalian. Kemudian mereka terpengaruh dengan filsafat Yunani. Apa filsafat Yunani ajarannya? Ilhad, yaitu tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan ajaran wahdatul wujud, si manunggaling kaula Gusti. Yang satu ya saya, aku ya Robnya. Ya, ini dia para ikhwah sekalian. Taib, ini yang pertama, sifat yang pertama dari periode yang ketiga gerakan ajaran tasawuf. Yang kedua, sifat yang kedua, pengakuan akan ilmu laduni. Pada periode yang ketiga ini banyak mempunyai ilmu laduni dan langsung mendapatkan ilmu dari Allah langsung. Ya, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Sebagaimana perkataan Abu Yazid Al-Bustami tadi, dia mengatakan, akhadtum dinakum mayyitin an mayyit. Dia menghina orang-orang ahlu hadis. Ya, perkataan dia ini menunjukkan seperti itu. Kalian, wahai para ahli hadis, kalian itu ngambil ilmu itu dari orang mayit, dari orang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat kami, kata dia. Ama nahnu fa na'khudhu anil hayyil ladzi la yamut. Sedangkan kami langsung ngambil dari yang maha hidup tidak pernah mati. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Super magic kan? Magic. Ya, antum diajak untuk keluar apa? Keluar akal manusia. Ya.
Makanya salah satu tokoh sufi juga yang bernama Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ahlu sunnah, Ibnu Arabi. Dia mengatakan, wallahi ma katabtu fil futuhat al-makkiyah harfan illa an imla'in ilahiyin au ilqa'in rabbaniyin au nafathin rohaniyin au rohin kiyaniyin. Artinya, tidak pernah, demi Allah, beliau bersumpah, aku tidak menulis di dalam kitabku Al-Futuhat Al-Makkiyah satu huruf pun kecuali itu langsung didikte oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan langsung ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan tiupan dari Allah Subhanahu wa taala, atau langsung dari ruh kiyani. Ya, ruh kiyani saya juga nggak tahu apa. Nah, ini para ikhwan, ini disebutkan dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah yang dikarang oleh Ibnu Arabi, seorang tokoh sufi terkenal. Tapi para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga sifat mereka, yang ketiga dalam periode ketiga ini, yaitu mereka masuk ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah akidah. Bid'ah akidah. Seperti mereka ikut ajaran Syiah, mereka ikut ajaran Al-Jahmiyah, meniadakan sifat Allah seluruhnya, bahwasanya Allah itu nggak mempunyai sifat. Allah itu tidak mempunyai nama, tidak mempunyai sifat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di samping, tidak di depan, tidak di belakang. Kalau begitu apa? Nggak ada. Ya, berarti itu sesuatu yang tidak ada, berarti mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Inilah orang-orang Jahmiyah, dan ini diserap oleh siapa? Orang-orang Sufiyah. Mereka ikut-ikut ajaran Jahmiyah. Kemudian mereka juga menyerap ajaran Murji'ah yang mengatakan bahwasanya orang-orang Sufi, orang-orang Murji'ah, mereka mengatakan bahwasanya seorang mukmin kalau melakukan dosa itu tidak mengapa. Enggak mengapa. Tetap imannya tetap sempurna. Tetap sempurna asalkan dia mukmin. Kalau berbuat zina pun tetap imannya sempurna. Ya. Pelajari tadi malam kan? Ya, bagi para ikhwan yang ikut tadi malam, itu orang-orang Murji'ah. La yadurru ma'adz-dzambi iman. Tidak berbahaya orang yang melakukan dosa kalau seandainya dia beriman. Ini diserap oleh ajaran-ajaran tasawuf periode keberapa? Periode ketiga. Kemudian mereka juga, ya, yang jelas para ikhwan sekalian, yang keempat, ya, ajaran mereka yang keempat, azan ya, ya. Anak kira azannya jam 5. Baik. Yang keempat, mereka mengatakan, tulis cepat, sebagian mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, perzinahan, pencurian, mengatakan ini adalah karomah. Ya, mengatakan ini adalah apa? Karamah. Ini disebutkan di dalam kitab Tabaqat Asy-Sya'rani. Orang kadang-kadang kalau ingin mensucikan dirinya disuruh nyuri. Ya, pernah suatu ketika ada orang belajar tentang ilmu latihan tasawuf selama 40 tahun, nggak dapat yang namanya hakikat ma'rifat. Kata gurunya, kamu harus melakukan apa yang saya suruh sehingga kamu dapat ma'rifat. Apa yang disuruh? Nyuri. Kata dia, subhanallah, nggak mungkin saya nyuri. Kata gurunya, subhanallah, kamu itu syirik. Kenapa? Karena ketika kamu menyatakan subhanallah, kamu sudah mengagungkan dirimu sendiri, bukan mensucikan Allah sebenarnya. Coba bayangkan antum, bingung kan? Bingung. Ajaran tasawuf ya seperti itu. Ini para ikhwah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Minggu depan tunggu lanjutannya. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.